Perkenalkan, nama saya Bima Putra Mulia Pratama, absen nomor 8 dari 10 Kimia Analis C. Nah, di kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat larutan asam sulfat 3 molar sebanyak 1 liter dari larutan asam sulfat yang memiliki konsentrasi 95%. Pembuatan larutan asam sulfat 3M sebanyak 1 liter dari larutan asam sulfat 95%. Daftar isi materi. Yang pertama adalah tujuan, kedua kajian pustaka, nomor 3 alat dan bahan, nomor 4 perhitungan, nomor 5 prosedur kerja, nomor 6 pemindahan larutan dan pemberian tabel, dan yang terakhir nomor 7 referensi atau daftar pustaka. Yang bagian pertama, tujuan pembuatan. Nah, tujuan pembuatan ini untuk mengetahui langkah-langkah, alat bahan, dan cara membuat larutan asam sulfat 3M sebanyak 1 liter dari larutan asam sulfat 95%. Nomor 2. Kajian pustaka. Asam sulfat adalah senyawa kimia yang bersifat asam kuat dengan rumus molekul H2SO4. Asam sulfat ini mudah larut dalam air pada semua perbandingan. Asam sulfat yang paling umum digunakan adalah asam sulfat 95-97% atau disebut dengan asam sulfat pekat. Beberapa jenis konsentrasi asam sulfat yang sering digunakan adalah: yang pertama, 10% disebut asam sulfat encer, digunakan untuk laboratorium. Nomor 2, 33,53% disebut asam baterai. Nomor 3, 62,18% disebut asam bilik atau asam pupuk. Nomor 4, 73,61% disebut asam menara atau asam Clover. Dan nomor 5, 97% disebut asam pekat. Asam sulfat berbentuk cairan bening kental seperti minyak. Oleh karena itu disebut juga minyak vitriol. Berdasarkan simbol berbahaya pada botol kemasan, asam sulfat memiliki sifat korosif. Sangat berbahaya apabila terkena jaringan kulit dan menyebabkan luka bakar. Sebaiknya, jika akan menggunakan asam ini, dilakukan di dalam almari asam dengan hati-hati. Tindakan yang harus dilakukan jika terkena asam sulfat pekat ini adalah segera guyur bagian yang terkena asam dengan air yang mengalir selama 10-15 menit untuk mendinginkan jaringan di sekitar kulit yang terkena asam tersebut. Dalam laboratorium, asam sulfat ini digunakan sebagai reagen dan larutan baku sekunder. Nomor 3. Alat dan bahan. Alat. Nomor 1 yaitu labu ukur, nomor 2 label, nomor 3 botol reagen, nomor 4 corong kaca, nomor 5 batang pengaduk, nomor 6 botol semprot, nomor 7 beker gelas. Bahan. Yang pertama aqueous dan yang kedua H2SO4 yang mempunyai konsentrasi 95%. Perhitungan. Diketahui konsentrasi 95%, berat jenis 1,84 gram per mili, berat molekul 98 gram per mol. Pertama, kita cari molaritas H2SO4 terlebih dahulu. Rumusnya M sama dengan 10 kali persen dikali berat jenis dibagi berat molekul. M sama dengan 10 kali 95% dikali 1,84 gram per mili dibagi 98 gram per mol. M sama dengan 17,8367. Jadi molaritas dari H2SO4 adalah 17,8367 M. Perhitungan pembuatan larutan H2SO4 3M sebanyak 1000 mili atau setara dengan 1 liter dihitung dengan rumus pengenceran. Rumusnya yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 nya 17,8367 M, M2 adalah 3 M, V1 belum diketahui, V2
adalah 1000 mili. Kita gunakan rumus yang tadi. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. 17,8367 dikali V1 sama dengan 3 kali 1000. V1 sama dengan 3 kali 1000 dibagi 17,8367. V1 sama dengan 168,1925 mili atau sama dengan 0,1681 liter. Jadi asam sulfat 95% yang akan dibutuhkan untuk membuat asam sulfat 3M sebanyak 1 liter yaitu sebanyak 168,1925 ml atau sama dengan 0,1681 liter. Kelima, prosedur kerja. Yang pertama, langkah pertama, masukkan H2SO4 yang sudah ditakar ke dalam beker gelas. Yang kedua, tambahkan Aquades dan bilas dinding beker gelas menggunakan Aquades. Nomor 3, aduk larutan dengan batang pengaduk agar homogen. Nomor 4, masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur dengan menggunakan corong kaca. Nomor 5, tambahkan Aquades hingga batas garis. Bilas juga beker gelas dan corong kaca menggunakan Aquades. Tutup labu ukur dan kocok sebanyak 15 kali. Nomor 6, pemindahan larutan dan pemberian label. Cara pemindahan larutan. Yang pertama, membilas botol reagen dengan cara dibilas dengan sedikit larutan H2SO4 tadi. Kedua, buang larutan pencuci botol reagen tersebut dan masukkan seluruh larutan H2SO4 tadi ke dalam botol reagen yang sudah dicuci. Dan kemudian pemberian label. Pertama, berikan label pada botol reagen yang berisi nama larutan, konsentrasi, tanggal pembuatan, paraf pembuat, kode nomor, dan tanda bahaya. Dan yang ketujuh, daftar pustaka atau referensi. Inilah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih.